Bismillahirrahmanirrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini dengan izin dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu dengan semua warga Pesona Kayangan Juanda untuk sedikit berdiskusi dan ada kajian bagaimana temanya dari DKM mengenal pandemi COVID-19, mencegahnya tepat dan mitigasinya. Ini nanti kita akan ditemani oleh saya sendiri sebagai moderator. Saya adalah Alif Nuryanto Rahman. Kebetulan saya adalah warga Pesona Kayangan Juanda, Blok Delta nomor 3. Nanti ditemani oleh 3 pembicara, yaitu ada Dr. Abdurrahman, spesialis paru. Beliau mantan dari dokter Angkatan Laut, lulus di paru tahun 1994. Beliau cukup senior, saat ini beliau berusia 71 tahun, termasuk risiko tinggi untuk terkena COVID-19. Kemudian yang berikutnya ada Farabi, spesialis anak. Beliau juga warga di sini. Saat ini ada di rumah sakit Bunda Margonda dan ada di rumah sakit staf pengajar di Universitas Gunadarma dan afiliasi politik di partai di Depok ini. Lainnya nggak usah dipromosikan, nanti kelihatan kayak kampanye saya. Ya. Kemudian yang adalah Dr. Yudhistira. Dia adalah spesialis patologi klinik dari Rumah Sakit UI. Dia juga terlibat pada beberapa hal terkait dengan 112 di Depok terkait dengan COVID, dan nanti untuk hal-hal yang terkait dengan tes dan lain-lain bisa ditanyakan kepada Dr. Yudhistira. Ya, sudah lengkap semua, Dokter. Kebetulan Dr. Abdurrahman ada di sebelah saya, jadi nanti Zoom-nya bersama saya. Saat ini kita akan bicara tentang bagaimana mitigasi terkait dengan pandemi COVID-19. Dahulu kala di zamannya para sahabat juga ada terjadi di Syam, bagaimana ketika terjadi wabah yang cukup besar di sana, kemudian beberapa gubernur sudah dikirim ke Syam dan tetap akhirnya wabah itu tetap, bahkan Umar pernah hampir memasuki kota Syam, tapi akhirnya tidak jadi karena setelah diskusi dengan keluarga, dan saya itu gubernurnya adalah Ubaidillah, dan akhirnya beliau juga diwafatkan oleh Allah. Kemudian setelah itu dikirim gubernur oleh Amr bin As, dan terjadi akhirnya para warga disuruh bersebaran kemana-mana, artinya dia sama seperti sekarang ini, kalau bahasa Inggrisnya stay at home, dan akhirnya wabah itu selesai juga. Nah, tapi sekarang ini adalah wabah yang terjadi jauh lebih besar skalanya, yaitu disebut namanya pandemi, yaitu melibatkan semua negara. Untuk lebih singkatnya, jelasnya mungkin nanti langsung pada para narasumber saja. Ada beberapa item pertanyaan yang sudah kita atur, dan nanti para warga silahkan menanyakan via aplikasi ini langsung kepada para narasumbernya, termasuk juga pada saya. Dan saya saat ini juga Ketua Satgas COVID-19 di ID Depok. Ya, Dr. Abdurrahman, silakan Dok. Sudah Dok? Ya sudah Dok. Sudah Dok. Ya, sudah. Ya. Ini Dok. Maju dikit Dok. Maju Dok. Nah. Ya Dok. Ya, sampai kita salam kenal sama warga Pesona Kayangan Juanda Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warga Pesona Kayangan Juanda yang kami hormati. Saya tadi sudah diperkenalkan oleh Dr. Alif. Saya kira tidak perlu dipanjang lebarkan lagi, langsung aja ke masalahnya supaya lebih singkat waktunya. Oke dok, saya mau tanya saja dok. Setelah ini kan sekarang lagi zamannya corona, flu corona. Iya. Ya, sebenarnya apa sih dok bedanya flu corona dan flu biasa? Ya, flu atau influenza yang di masyarakat itu sebetulnya kalau di kuliah ya, bukan influenza yang seperti corona. Corona itu sama dengan kelompok influenza. Yang di masyarakat itu kalau bahasa kuliahnya namanya common cold gitu. Ya, jadi itu yang sebetulnya bedanya di situ. Terus yang kedua bedanya penyebabnya. Kalau influenza pada umumnya kelompok virus, ya, sama-sama virusnya sebetulnya. Nah, yang corona ini kelompok coronavirus, jadi beda. Gejalanya juga gitu yang menonjol. Kalau flu dimulai dari pilek, kemudian bisa batuk akhirnya. Karena apa? Pileknya mau masuk ke paru, tidak boleh oleh paru, jadi dibatukkan. Nah, gitu. Nah, kalau coronavirus yang paling banyak gejalanya dimulai dengan batuk kering, kemudian termasuk antara lain flu. Ya, di samping batuk kering yang menonjol juga demam tinggi. Nah, begitu kira-kira. Nyeri tenggorokan gitu. Ya. Jadi beda memang dengan flu atau common cold bahasa Inggrisnya ya. Yang masyarakat mengatakan influenza namanya. Padahal sebetulnya influenza itu yang benar adalah untuk kelompok corona atau SARS dulu ada flu burung, ada flu babi. Lah itu kelompok influenza sebetulnya begitu. Kemudian kaitan dengan sesak, bedanya apa dok dengan flu biasa atau sesak yang lainnya? Ya, kalau sesak biasanya, kalau ini kan sesak itu sudah bereaksi sebetulnya ya. Itu menyangkut oksigenasi di tubuh ya. Jadi karena kekurangan oksigen gitu ya. Apalagi kalau sudah berat ya, itu pneumonia biasanya di sana. Jadi sudah menyebar itu bercak-bercak infiltratnya yang disebut di corona itu adalah ground glass appearance. Jadi sudah menyebar. Seperti kalau pada HIV itu juga begitu. Sesek, walaupun gambarannya tidak terlalu parah, kelihatannya di butuh torak. Padahal kalau di CT scan itu menyebar bisa ke lapang paru, apalagi kalau sudah berat. Gitu, ya. Oke, ya dok, makasih. Dr. Farabi, ada dok? Ya, Dr. Alif ada. Suara saya jelas nggak? Ya, dok, saya mau tanya dok, jika ada anggota keluarga yang batuk sama bersin serta demam, apa sih dok yang harus pertama kali dilakukan? Nah, ini saya ada bikin sedikit simple PowerPoint. Boleh di-share nggak, dok? Saya mau munculkan. Apa dok? Saya bikin Apa dok? simple PowerPoint, PPT. Oh boleh dok, silakan dok. Coba saya tes dulu ya. Share screen ya dok. Kelihatan Ya, teman-teman? kelihatan. Kelihatan ya. Siap. Kelihatan dok. Udah slideshow dulu. Nah, udah ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min Masker. syururi anfusina wa min Pakai masker. sayyi'ati a'malina. Fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Saya sedikit aja ringan untuk melengkapi teman-teman yang lain. Tadi definisi sudah dijelaskan dengan jelas oleh Dr. Abdul Rahman. Ini Nggak jelas pakai masker. pada anak. Masker nggak jelas suaranya. Ada perhatian khusus tentang karena merupakan perkembangan penyakitnya masih baru dan ilmuwan yang terus bertambah, yang mungkin saja bertambah merubah definisi, merubah tata laksana dan lain-lain. Ya. Nah, ini perlu diketahui banyak teman-teman awam anak Itu jelaskan dok. anak itu adalah usia 18 tahun
dan termasuk masih termasuk dalam kandungan. Tapi ya backgroundnya dalam mendefinisikan kasus anak ini ada kaitan dengan SARS-CoV-2, tahu juga batasan umumnya ya. Nah ini tadi definisi sudah dijelaskan sebelumnya. Bagaimana gejalanya, waspada harus bagaimana. Nah saya pakai ada dua istilah teman-teman awam, yaitu ODP dan PDP. Sebetulnya ini juga termasuk istilah kedokteran. Tetapi di bagian anak juga mengambil istilah ini. Ini saya jelaskan sedikit aja. Sebelum masuk ke arah sana, perlu diketahui ada area transmisi lokal. Yang perlu saya ingatkan adalah ini, Depok, mudah kita masuk di dalamnya. Yang lain-lain kita nggak usah bahas. Berarti kita masuk dalam area transmisi lokal. Apa hubungannya? Karena dalam ODP adalah anak yang demam 38 derajat lebih dari 38, tidak sama dengan ya. Atau pernah demam aja, pernah 381 itu sudah masuk berarti. Dengan gejala gangguan sistem pernapasan, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, tanpa gejala pneumonia. Kalau ini gejala pneumonia sebetulnya definisinya agak rumit, tapi akan saya persingkat karena ini ada presentasi awam, tanpa sesak, nah kira-kira begitu. Nanti mendefinisikan biar dokter ya. Dan 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memenuhi salah satu riwayat berikut ini. Intinya yang ini kita udah masuk, karena kita masuk dalam area terjangkit di Indonesia, di Depok yang positif COVID. Jadi orang pesona kayangan, anak kecil yang demam, batuk, atau demam, batuk, pilek, itu udah masuk ODP. Sudah masuk orang dalam pemantauan. Jadi anaknya dalam pemantauan ya. Dan itu akan dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kota Depok dan akan di follow up dan bisa isolasi di rumah. Yang berikutnya adalah PDP atau pasien dalam pengawasan. Ini dua istilah viral, ODP, PDP ya. Ini mirip sama yang tadi, tapi ditambah sesak. Ya tadi saya bilang pneumonia ini sesak atau ispa berat itu sesak. Jadi sesak itu kalau orang awam mungkin bingung itu sesaknya anak kayak gimana ya, kira-kira ini buat kira-kira setelah awam. Ya anggap aja ada orang lari sekitar 5 km terus tiba-tiba berhenti. Dia ngos-ngosan gitu. Nah kalau ngos-ngosan, demam, batuk pilek, ngos-ngosan, langsung bawa ke UGD segera. Itu termasuk PDP yang sangat-sangat perlu diwaspadai. Bagaimana kejadian COVID-19 pada anak? Mungkin semua teman-teman tahu karena sekarang ini lagi trending COVID banget bahwa anak memang agak jarang dibandingkan orang tua dan dewasa ataupun remaja, tapi ini ada beberapa yang dinyatakan oleh WHO dalam jurnalnya, kira-kira ada 10 pada kelompok rentang 10-19 tahun itu ada 1% kasus lah. Kurang dari 10 tahun ada 0,9% kasus. Dari literatur yang lain sudah mulai dilaporkan kematian anak pada anak-anak umur di bawah 1 tahun. Laporan menyeluruhnya masih dalam investigasi yang bisa mungkin bertambah dan cause of death-nya akan terus digali lagi apa benar murni karena COVID-19. Nah ini pencegahannya gimana kan gitu ya. Banyak pikir anak-anak yang nggak usah pakai masker ya, anak-anak juga butuh masker. Mungkin ini saya nyatakan sedikit yang menjadi pertanyaan lain yang mungkin saya lihat Dr. Yudi sudah beberapa kali menjelaskan, mungkin saya reminding lagi saja. Jadi jenis-jenis maskernya ada masker kain, masker bedah, masker N95, ada face shield respirator. Nah ini masker kain ini ya bagi masyarakat sehat aja pakainya lah. Kita pakai, digunakan di tempat umum dan fasilitas lainnya dan tetap jaga jarak 1-2 meter. Kalau tenaga medis tidak disarankan untuk masker ini. Masker bedah 3 ply. Kenapa 3 ply? Saya lihat di beberapa supermarket atau minimarket ada mirip masker bedah itu kan 1 ply jadi cuma kayak buat nutup muka, sebetulnya nggak ada fungsi lainnya. Ya, ini yang 3 ply ya. Kalau kita pegang itu ada 3 ply. Ini bagi masyarakat yang sakit perlu banget masker ini sebetulnya ya. Kalau ada masker ini. Bagaimana dengan N95 yang juga sempat tren cari di mana-mana, ini untuk tenaga medis dikhususkan sebetulnya. Yang lebih penting adalah tenaga medis mengingat keterbatasan jumlahnya, yang nangani langsung tingkat infeksiusnya tinggi. Nah ini lebih jarang lagi nih face shield respirator, karena kita corona ini datangnya mendadak sekali, sehingga face shield respirator ini yang sangat bagus ini tidak bisa diproduksi massal. Nah ini ada pertanyaan-pertanyaan, kita bikin pertanyaan kecil aja, masker kain gimana? Ada perlindungan terhadap percikan mulut nggak? Iya ada.
perlindungan terhadap aerosol partikel yang airborne yang ada di udara, ya ini agak kurang ya, bisa dibilang tidak. Apakah mencegah keluarnya percikan dari batuk saat atau bersin saat pemakainya memakai masker kain ini? Iya, untuk yang droplet besar, percikan bersin besar dia bisa besar, kalau droplet kecilnya bisa. Efektivitas filtrasinya sekitar 3 mikron atau 10-60% efektivitasnya. Tentunya ada kebocoran, tapi ini kelebihannya bisa dipakai ulang dan dipakai ulang ini ya jangan dipakai terus, tapi yang dicuci dulu dengan deterjennya. Perlu diketahui bahwa kurang lebih ukurannya si virus tuh, si SARS-CoV-2 itu 1 mikron atau 1000 nanometer ya. Maksud 1 mikron sama dengan 1000 nanometer, ukuran SARS-CoV-nya 50-200 nanometer ya. Masker bedah ini yang banyak juga awam pakai dan sempat masih langka sebetulnya, tapi udah mulai ada dengan harga yang selangit. Ini perlindungan dropletnya bagus ya. Ya, perlindungan terhadap aerosol partikelnya tidak, jadi dia harus pakai N95. Pencegahan keluarnya droplet dari batuk bersin memakai, iya, ini bagus sekali buat orang sakit pakai masker bedah ini supaya melindungi orang lain juga. Efektivitas filtrasinya sampai dengan kurang dari 95%, lebih baik daripada kain. Ada kebocoran ya, ada sedikit ya. Dapat dipakai ulangan enggak? Rata-rata kita pakai di rumah sakit 4 jam saja. Atau udah terasa basah, nggak enak, langsung bisa diganti. N95 atau yang ekivalen, nah ini lebih baik dari masker bedah. Perlindungan droplet iya, aerosol partikel iya. Perlindungan terhadap aerosol partikel airborne terutama di rumah sakit, bapak-bapak ibu semua. Jadi seorang ahli medis harus pakai ini karena banyak sekali yang menjadi airborne, baik itu karena penguapan atau yang lain. Pencegahan keluar droplet dari batuk bersin tentunya iya, efektivitas filtrasinya tinggi lebih dari 95%, tidak ada kebocoran dan dapat dipakai berulang. Gimana nih dipakai berulang? Sebetulnya enggak, dia sekali buang. Tetapi karena stok sedikit, kita tahu sempat viral teman-teman yang di rumah sakit kekurangan APD termasuk N95 ini akhirnya dipakai ulang. Sekali. Cara pemakaian ulang ini masih dalam perdebatan. Ya, tapi udah beberapa rumah sakit sudah menentukan SOP-nya dan sudah melakukannya termasuk kita semua. Nah, respiratornya yang paling baik ya, semuanya iya. Efektivitasnya lebih dari 99%, nggak ada kebocoran, bisa dipakai ulang lagi, tapi dengan disinfektan yang benar ya. Nah ini pertanyaan yang berikutnya, saya singkat aja, mungkin nanti ada dokter diskusikan menjelaskan yang lain-lain. Saya langsung singkat ke pertanyaan yang paling sering dikhawatirkan oleh teman-teman PKJ yang sering japri ataupun yang di luar sana, yaitu imunisasi pada saat situasi saat ini gimana? Dok, saya takut rumah sakit, takut kena COVID-19. Apa saya tunda aja ya dok? Nah, tundanya sampai kapan? Emang jelas ini berakhir misalnya sebulan, sebulan gitu kan? Oh berarti bulan depan kebayang aku akan vaksin. Atau malah nanti bakal puncaknya, jadi tundanya nggak jelas. Banyak rekomendasi dok, aku ikut yang mana ya? Saya gimana nih? Nah itu pertanyaan. Vaksin flu ya dok, saya vaksin flu aja anak saya, kan itu sama tadi mirip flu sama COVID itu satu keluarga tuh. Vaksin aja ya bisa menghindari nggak? Nanti kita jawab dengan slide berikutnya. Adakah vaksin? Katanya udah ada ya dok, saya dengar ya di berita ya, vaksin buat COVID-19 ya. Ya, nanti kita bahas dalam bidang anak tentunya. Ini saya bawakan rekomendasi dari Idai langsung tentang imunisasi anak pada situasi pandemi COVID-19 ini. Imunisasi dasar penting bagi bayi dan anak sampai umur 18 bulan untuk melindungi berbagai penyakit berbahaya lain yang telah berjalan selama ini. Dan belum ada imunisasi untuk mencegah infeksi COVID-19. Nah, ini perlu digarisbawahi dari pertanyaan tadi. Jadi imunisasi dasar ini penting gitu. Jangan berpikir hanya COVID-19 aja, COVID-19. Karena penyakit-penyakit yang bisa ditimbulkan oleh yang bisa imunisasi itu juga cukup berat dan angka kematiannya juga tinggi pada anak, bahkan lebih tinggi dari COVID-19 yang masih tadi yang menyatakan 1% atau kurang dari 0,9% yang masih terus bergerak, entah naik atau turunnya, jadi masih terus bergerak. Apabila banyak bayi dan balita yang tidak mendapat imunisasi dasar lengkap, dapat terjadi wabah lagi, bentar lagi akan meledak kalau nanti semua orang pada nggak imunisasi. Banyak anak sakit berat, banyak anak yang bisa cacat atau yang meninggal kalau semuanya kompak pada imunisasinya takut. Oleh karena itu, layanan imunisasi dasar harus tetap diberikan di puskesmas. Jadi harus tetap diberikan praktek pribadi dokter atau rumah sakit sesuai jadwal berikut.
Mungkin ini jadwalnya agak panjang, saya juga sudah sempat share di IG saya, mungkin bisa dilihat di sana, bisa jelaskan satu-satu karena waktu yang mepet, banyak peserta yang lain. Nah ini program imunisasi PCV yang orang bilang itu radang otak atau JE di tempat-tempat tertentu yang sedang berlangsung di provinsi oleh dinasnya tertentu tetap dilaksanakan karena itu juga penting. Pada wilayah dengan penularan kasus COVID-19-nya luas, jika nggak memungkinkan dapat ditunda 1 bulan. 1 bulan. Udah ada batasannya, bukan sampai waktu yang tidak terbatas. Namun, segera diberikan bila situasi memungkinkan. Kalau baru 2 minggu dan memungkinkan, ya lanjut aja, jangan ditunda lagi. Karena tadi, penyakit yang bisa diimunisasi juga berat efeknya terhadap anak. Bisa kematian, cacat, dan lain-lain. Dalam melaksanakan pemberian imunisasi dasar harus dilakukan hal-hal sebagai berikut nih ya. Ini yang perlu diperhatikan orang tua. Terus pertanyaannya begini ya, oh jadi tetap vaksin ya dok. Ya terus bagaimana saya vaksinnya di rumah sakit, saya takut. Pertanyaannya selalu berulang-ulang. Perlu dibaca dengan seksama tentang rekomendasi IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Pertama, diusahakan mengatur jadwal kedatangan agar anak nggak terlalu banyak berkumpul. Telepon dulu ke rumah sakit, daftar dulu. Nanti rumah sakit yang ngatur kalau nggak ada. Dikasih tahu jamnya biasanya. Di wilayah dengan kasus COVID-19 tinggi diusahakan ada petugas. Jadi di rumah sakit kita di Jalan Margonda itu sudah diatur untuk antriannya untuk keluarga anak yang sehat, anak yang sakit, antriannya sudah diatur. Dan sebelum masuk nanti ada petugas yang bertanya tentang ada anggota keluarga atau tetangga yang dirawat kena COVID-19, ya ini juga menjadi perlakuan khusus terhadap orang yang datang ke rumah sakit. Kalau ada kontak, dilayani sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh Kemenkes. Apabila nggak ada kontraindikasi, imunisasi akan diberikan sesuai jadwal oleh dokter anaknya. Nanti di rumah sakit itu juga udah ada yang memisahkan ini antrian sakit, ini antrian yang nggak sakit, di sini anak sehat. Nanti kan udah di anamnesis atau di wawancara sebelum duduk. Dan sudah disediakan juga hand sanitizer, udah banyak banget di rumah sakit, atau bak cuci tangan dengan sabun air. Dan yang paling penting adalah orang tua dan anak dapat cuci tangan ketika baru datang dan akan pulang ke rumah. Nah ini, kalau saya takut, jangan takut aja, tapi perhatikan apa yang harus dilakukan saat di rumah sakit. Datang cuci tangan, pulang juga cuci tangan. Kursi tunggunya rata-rata sudah diatur di rumah sakit, 1-2 meter jaraknya. Physical distancing tadi kan. Anak-anak yang sudah bisa berjalan, ini yang perlu digarisbawahi sama orang-orang tua ini. Karena baru sampai kemarin saya praktek ngasih ada yang berjalan-jalan. Anak-anak yang udah bisa berjalan diperhatikan, jangan mondar-mandir, pegang timbangan, lari-lari, pegang lantai, duduk di lantai. Nah ini yang nggak boleh. Kalau mau imunisasi, kalau mau hati-hati ya dipangku kalau anaknya nggak bisa diatur. Kalau misalnya bisa diatur, dikasih tahu dia sayang, jangan kemana-mana ya itu lebih baik. Jadi jangan sampai anaknya dilepas. Walaupun sampai di ruang dokter. Terakhir memang di luar tidak dilepas, begitu di ruang dokter dia dilepas sama ibunya. Jangan. Karena dia bisa megang meja, megang wastafel, megang ini, megang itu, yang bisa saja beresiko. Dan jauhi orang yang sedang batuk pilek. Tentunya kalau ada yang tahu nih batuk pilek, ada yang nggak jujur. Ini yang kerepotannya kita nih, kadang-kadang ada yang nggak jujur. Cuma saya sehat, pas di termometer tembak, aman. Pas dia ngantri ternyata dia ada batu, dan itu lebih baik kita jauhi dulu lah, kita lapor ke petugas, nanti akan disediakan ruangan khusus untuk anak. Dalam memenuhi pelaksanaan pembatasan fisik, maka dianjurkan anak sehat dan orang tuanya sebaiknya tidak keluar rumah, kecuali ada kepentingan yang sangat penting, yaitu misalnya imunisasi. Nah, imunisasi ini termasuk pembolehan anak sehat keluar sama orang tuanya dari rumah untuk imunisasi, saking pentingnya imunisasi. Nah, mungkin ini teman-teman di pesona ini juga perlu kita perhatikan tentang anak-anak kita agar dijaga baik-baik dalam masa wabah COVID-19 ini. Di rumah tetap diberikan ASI bagi yang punya bayi kecil. Saya lihat beberapa yang japri saya masih punya bayi kecil, tetap diberi makanan bergizi, jauhi orang batuk, pilek. Jadi yang batuk pilek di rumah ini kalau bisa jangan dekat-dekat bayinya dulu lah, diisolasi mandiri dengan aturan Kemenkes. Jangan cium bayinya. Baru datang pulang kerja, tuh cium bayinya. Wah, itu tidak boleh ya. Kalau sakit, segera berobat ke dokter. Saya singkat saja, jadi itu aja kesimpulannya, di rumah saja ini tentu jauh lebih baik. Kalau keluar rumah, wajib masker termasuk anak.
Mungkin ini apakah PKJ akan kita wajibkan seperti ini, saya serahkan kepada pemerintah PKJ. Siap yang keluar harus wajib masker. Nggak punya masker bedah, masker kain tentu akan lebih baik daripada tidak pakai masker, walaupun presentase filtrasinya lebih baik masker bedah. Tentunya masker kain lumayan cukup. Physical distancing dilakukan. Bila tadi ODP, masuk ODP udah periksakan, karena biar jelas dan dapat obat dan dapat arahan. Kalau PDP, segera temui dokter ke UGD aja lebih cepat. Karena zaman sekarang semua dokter juga membatasi jadwal prakteknya. Imunisasi tetap dilanjutkan dengan protokol keluar rumah yang baik dan rumah sakit, dan pilih rumah sakit itu pilih rumah sakit yang memisahkan anak sakit dan anak sehat. Mungkin itu aja. Ini daftar pustakanya, salah satunya dari Dr. Erna Burhan dan dari IDAI. Terima kasih Dr. Alif. Dr. Alif, itunya mic-nya belum dinyalain kayaknya, suaranya belum keluar. Mic-nya Dr. Alif masih mute, masih di mute. Halo ya dok, ya salah sudah jelas apa yang dijelaskan oleh Dr. Farabi. Nanti lanjut ke Dr. Yudhistira ya. Dr. Yudhistira, ada dok? Ya ada. Oke dok, ada pertanyaan dari warga dok. Kaitannya ada dua hal. Yang pertama dengan jarak. Apakah jarak 2 meter itu sudah cukup aman untuk penyebaran dari COVID-19? Pertanyaan yang kedua dok, kaitannya sama warga juga bertanya. Kan kita tahu bahwa masa inkubasi COVID-19 itu 14 hari. Ya. Apakah setelah kita lewat 14 hari menjamin kalau kita tidak terkena COVID-19? Dan saat ini kan swab memang agak susah ya, karena memang kalau di Depok yang melakukan swab adalah lab Esda. Nah, itu bagaimanakah? Apakah dengan 14 hari cukup untuk warga menyatakan bahwa dia bebas COVID-19 ataukah ada pemeriksaan lanjutan? Mungkin dokter bisa menjawab ini. Silakan dok. Ya, terima kasih Dr. Alif atas kesempatannya. Terima kasih kepada DKM Al-Kausar atas kesempatan untuk berbagi pada pagi hari ini. Jadi Bapak-Bapak, senior-senior Pesona Kayangan Juanda. Pertanyaan pertama mengenai tadi jarak 2 meter. Kalau anjuran dari berbagai ahli memang jarak yang dianjurkan itu memang adalah 2 meter. Tetapi yang harus diingat adalah itu untuk kondisi-kondisi yang bukan batuk dan bukan bersin. Karena kalau bersin saja, itu dropletnya bisa lompat sampai sejauh 6 meter katanya. Jadi sampai sejauh 6 meter, sehingga tadi rekomendasi physical distancing itu tidak berdiri sendiri, tetapi diikuti dengan rekomendasi-rekomendasi yang lain, yaitu rekomendasi untuk menggunakan masker, kemudian juga rekomendasi untuk melakukan cuci tangan. Jadi virus-virus itu tuh bisa hidup di berbagai permukaan, di kayu, di meja, di dinding, di pegangan tangga, entah itu di pintu, sehingga kita harus melakukan cuci tangan sesering mungkin. Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai masa inkubasi virus. Secara umum rekomendasinya itu memang 2 minggu. Tetapi ada beberapa kasus tertentu yang bahwa masa bisa sampai 21 hari, ada yang bilang sampai 24 hari. Jadi tetap boleh diikuti rekomendasi untuk isolasi diri misalnya selama 2 minggu. Tetapi harus tetap berhati-hati. Makanya rekomendasi physical distancing, rekomendasi cuci tangan, menggunakan masker itu kita tetap harus ikuti. Seperti itu, Dok. Oke dok, terima kasih dok. Betul Yudhistira.
Ada pertanyaan juga dari warga. Yang menyampaikan Zoom kita saat ini diikuti sudah 63 orang. Sebagian besar dari PKJ dan sebagian kecil dari warga luar. Ada pertanyaan dari warga juga menanyakan, kan kita perkirakan puncaknya Mei sampai Juni. Apakah kita siap? Ini mungkin pertanyaan saya yang jawab ya. Jadi sebetulnya begini, saat ini dari krisis center, kasus yang terkonfirmasi sudah 62 orang di Depok. 62 orang positif, dengan sembuh 10 orang, dan meninggal 8 orang. Dengan pasien PDP yang masih dalam pengawasan 392 orang, yang selesai pengawasan 68 orang, total PDP-nya 460 orang. ODP-nya 4 kali lipat lebih banyak dengan total ODP 1.975 orang. Kecamatan terbanyak saat ini selalu bergantian antara Sukmajaya dengan Cimanggis. Jadi memang di daerah kita ini cukup banyak, di daerah kecamatan kita cukup banyak. Persiapan untuk kita sudah menunjuk Rumah Sakit Brimob untuk rumah sakit khusus COVID dengan beberapa rumah sakit lainnya, Rumah Sakit RSUI, Rumah Sakit Umum Daerah Depok, dan beberapa rumah sakit swasta yang lainnya. Tapi memang jumlah yang mengalami PDP jauh lebih banyak daripada kapasitas yang ada. Makanya siap tidak siap, kita harus tetap siap. Kemudian bagi warga yang susah atau kesulitan untuk mendapatkan tempat, semisal ada teman atau salah seorang kenalan di Depok, maka bisa menghubungi 112 atau 119. Maka nanti akan diarahkan kemana dan bagaimana. Online itu 24 jam selalu aktif. Ya. Ya, jadi kasus kita meningkat dari awal 2 Maret yang hanya 2 sekarang sudah meningkat lebih dari 62 konfirmasi yang positif di krisis center. Bahkan di beberapa media sudah dibilang 115. Tapi memang kita selalu berpanduan pada krisis center yang ada di gugus tugas. Kekurangan kita saat ini di Depok adalah masalah bed untuk rujukan terkait dengan kasus COVID-19. Yang kedua adalah terkait dengan item-item alat perlindungan diri yang 188 negara itu berebut. Sehingga akhirnya memang beberapa tenaga kesehatan, terutama di vaskes kesehatan yang pertama, masih banyak menggunakan penangkapan perlindungan diri yang di bawah standar. Terutama dengan jas hujan. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Kembali lagi ke Dr. Abdurrahman. Dok, saya mau tanya, Dok. Tadi kan sudah dijelaskan sama Dr. Yudhistira, kaitannya dengan physical distancing, Dr. Farabi juga sudah bilang. Saya cuma mau tanya, Dok, apakah penularan virus corona ini hanya melalui udara atau ada media lainnya? Silakan, Dok. Ya, tadi kalau tidak salah sudah diterangkan sama Dr. Farabi dan Dr. Yudhistira ya. Ya, maaf saya ulangi ya. Tadi sudah diutarakan oleh Dr. Farabi dan Dr. Yudhistira. Memang penularannya lewat droplet ya. Untung bukan airborne gitu ya. Jadi jarak menentukan. Tapi dropletnya itu masalahnya bisa nempel kemana-mana. Seperti yang diutarakan oleh
Dokter Yudhistira tadi, ya itu juga lewat situ. Jadi itu kalau kita pegang, terus kita tidak cuci tangan, megang muka, megang ya dan lain-lain, terutama mukosa, maka kita akan ketularan. Itu kira-kira. Ya. Ya, masalah physical distancing ya. Yang saya ketahui di Inggris tuh pakai jarak 2 meter. Tapi yang diterangkan oleh Dokter Yudhistira kalau batuk sampai 6 meter itu ya. Nggak tahu, saya belum tahu. Yang di Inggris itu tahunya 2 meter gitu yang dipakai. Setelah menurut ilmu paru berapa meter, Dok? Kalau batuk itu? Iya, itu yang nggak pernah diteliti kalau saya nggak salah itu ya. Mungkin Dokter Yudhistira tadi penelitian dari mana itu ya. Oke. Ya, Dr. Farabi, Dok. Monitor, Dok. Ya, Dok. Dok, ini ada pertanyaan dari warga, Dok. Terkait dengan obat. Obat apa yang diberikan ke penderita COVID-19 dan berapa lama masa penyembuhan dari pasiennya? Kira-kira kisarannya bagaimana, Dok? Mungkin Dr. Farabi bisa jawab dulu, Dok. Ya, beberapa sudah memberikan rekomendasi, ada hidroksikloroquine, ada azitromisin, ada ceftriaxone. Saya rasa kalau dijelaskan pada orang awam pasti agak bingung. Dan juga perlu dinyatakan bahwa apapun obat yang sudah di-share, karena sekarang zamannya media sosial, jadi share-sharannya teman-teman dokter di grup-grup medis sudah sampai juga di grup-grup awam. Jadi apapun obatnya, saran saya ODP dan PDP segera berobat, biar dokter yang menentukan, karena itu tergantung dari umur, komplikasi, dan lain sebagainya. Contohnya pemakaian hidroksikloroquine pada anak sangat-sangat terbatas, bahkan ada beberapa yang tidak diberikan, sehingga obatnya tidak seperti yang orang pikir COVID, ya obatnya X, minum X ya sembuh, minum X yang mendingan, misalnya tidak seperti itu. Tentunya masih dalam rekomendasi ada beberapa lini pengobatan. Jadi apabila ada masalah dan misalnya melihat ada obat itu di pasaran, tidak usah di-stop, malah akan membuat susah teman-teman medis untuk mengambil obat itu. Jadi berobat aja ke vaskes atau ke layanan kesehatan yang ditunjuk. Itu Dr. Ali. Ya, terima kasih Dr. Farabi. Kemudian Dok, Dr. Yudhistira, saya mau tanya Dok. Ya. Betul, ini ada pertanyaan juga dari warga. Setelahnya, ini kaitan dengan bidang dokter juga ya, patologi klinik mungkin. Jadi setelahnya apakah minum vitamin, makan yang bergizi, istirahat yang cukup, makan empon-empon, minum empon-empon itu cukup Dok untuk menghindari corona Dok? Ini kan empon-empon lagi habis di pasaran. Gimana Dok? Ya, rekomendasinya memang kita harus memiliki waktu istirahat yang cukup, kemudian makan makanan yang bergizi, dan berolahraga. Nah, kalau empon-empon itu, sampai sekarang saya nggak berani bilang juga sebenarnya, apakah memang sudah ada yang pernah meneliti, tidak ada, cuman penelitian yang di Indonesia yang sudah dilakukan oleh dokter-dokter di FKUI bekerja sama dengan IPB, mereka melakukan penelitian in silico. Jadi in silico itu adalah metode penelitian yang menggunakan basis data komputer, kemudian mereka masukin tuh bahan-bahan apa aja yang punya potensi untuk memberikan perlindungan, memberikan imunitas terhadap COVID-19. Nah, cuma penelitian ini harus saya tekankan bahwa penelitian ini belum final. Karena metode in silico ini harus dilanjutkan lagi dengan metode in vitro, jadi di laboratorium, lalu dilanjutkan lagi dengan metode in vivo. Nah, yang metode in silico ini katanya ada beberapa zat, beberapa makanan yang dapat melindungi dari kekebalan dari COVID-19 ini. Contohnya katanya jambu biji. Kemudian yang saya baca itu kulit jeruk. Satu lagi apa gitu saya lupa. Nah, ini tapi harus ditekankan lagi bahwa ini masih in silico, jadi belum terbukti secara efektif. Karena harus dilanjutkan lagi dengan penelitian in vitro, lanjut lagi dengan in vitro itu berarti penelitian ini dilakukan di laboratorium. Kalau in silico itu dia pakai program komputer. Kemudian dari habis in vitro lanjut ke in vivo, jadi langsung ke manusia atau ke makhluk hidup gitu. Nah, kira-kira seperti itu, Dok.
Sip, Dok. Makasih, Dok. Nah, ini ada pertanyaan menarik. Mungkin Dokter Paru bisa menjawab. Dok, Dokter Abdurrahman, ini ada warga tanya, bagaimana kalau tiap pagi batuk-batuk karena alergi? Apakah itu bisa jadi faktor risiko untuk terkena COVID-19, Dok? Bagaimana, Dok? Ya, jadi orang batuk itu kan masalahnya sudah ada masalah di saluran napasnya ya, mukosanya. Jadi dia kalau ketemu orang batuk yang menderita COVID, ya relatif lebih gampang ketularan mukosanya gitu. Jadi memang lebih baik kalau sudah sakit batuk-batuk ya jangan keluar kemana-mana, lebih gampang ketularan itu. Apalagi kalau ada faktor komorbid yang lain, misalnya ada kencing manis, ada hipertensi, ada ginjal, dan penyakit komorbid yang lain. Oke, Dok. Makasih ya, Dok. Dr. Farabi, Dok, ini ada pertanyaan, Dok, menarik. Jika ibu hamil terkena virus corona, apakah anaknya bisa tertular, Dok? Iya. Jadi ini masih dalam investigasi, Dr. Ali. Yang jelas memang ada beberapa rekomendasi yang muncul apabila ibu hamil, begitu anaknya lahir, itu langsung ada beberapa rekomendasi yang menyarankan langsung dites dan akan ditangani oleh tim khusus. Karena penularan melalui tali pusat, apakah COVID-19 ini bisa menembus sawar darah tali pusat dan lain sebagainya masih dalam masih dalam penelitian, dan penelitiannya belum final karena masih terus berkembang. Jadi ibu-ibu hamil yang terkena COVID-19 positif harus datang ke rumah sakit dan menyatakan dirinya apabila sudah tahu, apabila belum tahu ya dites. Bila ada penyakit-penyakit yang mengarah ke sana, gejala-gejala yang muncul gejala ke arah sana, agar tim dokter membentuk tim untuk menangani ibu ini, termasuk nanti di dalam kamar operasi apabila dioperasi. Dokter anestesi, dokter bius pun sudah membuat box khusus untuk mencegah penularan dari pasien tenaga medis, dan apakah harus disesar, apakah harus normal, karena ini ada beberapa rekomendasi. Contohnya adalah kalau pasien-pasien yang terkena hepatitis B atau HIV/AIDS itu harus dioperasi sesar, walaupun bisa normal. Nah, ini sedang dalam perkembangan penelitiannya. Jadi penting sekali untuk ibu hamil apabila mencurigai ke arah sana segera dilaporkan agar dokter membentuk tim agar ibu dan bayi dua-duanya mendapat yang terbaik. Itu, Dokter Ali. Terima kasih, Dokter. Di sisi lain, saya mau tanya, Dok, kaitannya dengan, empon-empon itu bumbu Jawa, Pak. Jahe, kemudian bunga-bunga, akar-akaran, itu empon-empon. Ya. Yes. Kemudian Dr. Yudhistira. Ya. Ya. Dok, ini pernah ada pertanyaan, kalau kita merasa panas, demam, batuk, pilek, kapan kita harus tes untuk corona, Dok? Oh ya, oke. Saya jelaskan dulu tentang pemeriksaan laboratorium untuk COVID-19. Jadi, di dalam dunia laboratorium ini ada 4 tingkatan untuk mendeteksi COVID-19. Tingkatan yang pertama, yang paling tinggi dan paling akurat, itu disebut sebagai kultur virus. Jadi virusnya itu dikembangkan, dibiak-biakan, diperbanyak, kemudian dideteksi dengan alat di laboratorium. Ini adalah metode yang paling akurat, tetapi tidak mampu laksana, terutama di Indonesia. Nah, makanya ini jarang dipakai. Tingkatan yang kedua adalah mendeteksi materi genetik yang ada dari virus itu, yang kita sebut sebagai PCR, yang sering disebut-sebut. Jadi kasus-kasus konfirmasi yang diumumkan oleh Kementerian Kesehatan itu menggunakan metode ini. Metode PCR ini pada awal wabah ini masuk, semuanya diperiksakan di Litbangkes yang ada di Percetakan Negara kalau nggak salah. Tapi kemudian karena semakin banyaknya kasus, maka pemerintah melakukan desentralisasi laboratorium. Jadi ada beberapa laboratorium yang tunjuk, contohnya ya ada di laboratorium mikrobiologi yang ada di Cikini, kemudian laboratorium bio Eijkman
eijkman yang ada di Jalan Diponegoro, kemudian Labkesda, ada Labkesda Jakarta, ada BTKL. Tingkatan yang ketiga yaitu itu tingkatan kedua yang. Nah, tingkatan ketiga adalah mendeteksi antigen. Antigen itu adalah potongan tertentu dari virus itu yang kemudian diperiksakan. Yang keempat yaitu memeriksa antibodi. Antibodi itu adalah zat yang diproduksi oleh tubuh kita sendiri untuk melawan virus tersebut. Nah, rapid antibody test inilah yang sekarang banyak dipakai oleh pemerintah. Jadi kalau kita lihat berita-berita di koran, di media sosial, Pemda DKI melakukan rapid test, kemudian Pemda Jabar melakukan rapid test, Puskesmas Depok melakukan rapid test. Nah, ini rapid antibody test ini dia punya kelemahan. Kelemahannya adalah antibodi kita itu baru terbentuk sekitar 5, ada yang bilang 5 hari setelah muncul infeksi, setelah muncul gejala, maaf. Jadi hari ke-5 batuk atau hari ke-6 batuk, hari ke-7 batuk ini baru bisa dideteksi. Jadi harus kita waspadai. Kalau di rumah sakit kami dari laboratorium udah mengedukasi para dokter umum, dokter spesialis, mohon diperhatikan kalau misalnya hasil dari rapid test antibody ini negatif, edukasi baik-baik ke pasien bahwa hasil non-reaktif itu hasil non-reaktif itu yang negatif itu ada 5 penyebabnya. Kemungkinan penyebabnya ada 5. Tapi yang benar-benar tidak terinfeksi itu cuma salah satunya. 4 lagi apa? Jadi penyebab pertama tadi kemungkinan yang tidak terinfeksi. Penyebab kedua adalah pasien sudah terinfeksi, tetapi masih dalam masa inkubasi yang tadi ditanya, masa inkubasi 14 hari itu. Sehingga dalam masa inkubasi, antibodi belum diproduksi oleh tubuh. Hasilnya pun nanti akan non-reaktif. Penyebab ketiga adalah masa inkubasi sudah selesai, jadi sudah terinfeksi, masa inkubasi sudah selesai, sudah mulai muncul gejala, tetapi antibodinya itu masih di bawah batas deteksi alat kita, alat rapid antibody itu. Nah, kemudian penyebab keempat, sudah terinfeksi, antibodi sudah diproduksi, tetapi alat tidak dapat mendeteksinya. Kenapa? Karena virus SARS-CoV-2 ini, dia terus bermutasi. Terus bermutasi sehingga antibodi yang dihasilkan oleh tubuh kita pun berubah. Dan ini yang tidak dapat dideteksi oleh alat rapid test itu. Nah, penyebab kelima adalah sudah terinfeksi, tetapi dalam tubuh pasien itu terdapat gangguan pembentukan antibodi. Jadi tubuhnya tidak bisa membentuk antibodi. Ini contohnya adalah pada pasien-pasien yang biasanya malnutrisi tuh. Nah, ini makanya harus ditekankan nih kepada pasien, kepada masyarakat awam, don't feel safe, jangan merasa aman ketika hasil rapid test antibody negatif. Kalau di ILC beberapa minggu yang lalu, Dr. Eldina Burhan dari spesialis baru dari Persahabatan itu udah menekankan tuh, kalau bisa rapid test yang diperbanyak itu jangan rapid test antibody oleh pemerintah. Yang harus diperbanyak itu adalah pemeriksaan swab nasofaring, yang itu dapat mendeteksi asam nukleat dari, maksudnya materi genetik dari virus tersebut. Seperti itu, Dok. Siap, Dok. Wah, ya oke. Bermanfaat informasinya, Dok. Dr. Farabi, saya tanya, Dok. Dok, itu ada pertanyaan untuk ASI, Dok. Kalau ibu menyusui dan ibunya positif corona, apa bisa menularkan corona ke anaknya dengan menyusui, Dok? Terima kasih, Dr. Alif. Jadi kalau ASI pada rekomendasi dari saat ini belum ditemukan bukti bahwa jadi ini orang ahli-ahli semua loh. Untuk dokter kan pemberian ASI dengan cara ibu yang menderita itu memakai masker N95. Apabila masker N95 dan segala posisi karena ibunya sakit keras sulit untuk diberikan, maka dilakukan prosedur ASI perah. Pemerahan ASI pun dilakukan secara steril.
supaya tidak ada materi COVID-19 yang masuk ke ASI. Jadi karena saking pentingnya ASI masih direkomendasikan pada uji yang sudah positif, tapi dengan cara-cara yang baik. Tentunya apabila sudah terinfeksi harus meminta saran langsung bagaimana cara memerah ASI yang baik yang secara steril agar tidak terkontaminasi oleh COVID-19. Begitu, Dokter Ali. Oke, terima kasih Dr. Farabi. Dr. Abdurrahman, Dok mau tanya Dok, kaitannya dengan komplikasi corona Dok. Kan ini kan dokter kan juga termasuk kelompok usia risiko tinggi, sudah 70 tahun ke atas. Kaitannya dengan orang tua, komplikasi apa saja yang bisa kena dengan bila terkena COVID-19 Dok? Wah, ya seperti saya ini penyakit penyertanya sudah ada diabetes, ada hiperkolesterol, apa trigliserid, bahkan asam urat katanya gitu. Jadi itu menyebabkan nanti daya tahan tubuh kita menurun, makanya mudah gampang ketularan oleh coronavirus karena daya tahan tubuh yang menurun. Nah, komplikasinya banyak. Antara yang sering itu kalau sampai meninggal itu biasanya komplikasi bakteri. Biasanya kalau yang saya baca dulu di SARS itu Staphylococcus aureus. Nah itu parunya langsung putih, langsung sebentar lagi udah wassalam gitu, kira-kira begitu. Jadi komplikasinya banyak, terutama sepsis yang gampang meninggal dunia itu. Sepsis itu apa Dok? Sepsis itu bakterinya menyebar ke seluruh tubuh gitu. Bahkan sampai otak, sampai seluruh organ tubuh lah gitu kira-kira. Jadi gampang meninggal pasiennya. Oke Dok. Dok kalau misalnya kita ini kan zona merah. Yeah. Zona merah itu kan transmisi lokal. Yeah. Kalau kita terpaksa harus bepergian, apa saja harus dipersiapkan Dok? Supaya kita tetap sehat dan tidak jadi pembawa atau karier bagi orang lain. Ya, gimana? Iya. Sebaiknya sudah disarankan lebih baik diam di rumah. Kecuali penting sekali untuk kebutuhan misalnya makan. Tapi makan pun juga bisa sekarang online. Memang kalau untuk masyarakat yang pendapatan rendah memang agak susah. Jadi harus dijaga supaya tidak ketularan. Ya, karena sekarang ini di Depok ini terutama sudah di mana-mana itu virusnya. Jadi paling tidak pakai masker, nomor 1. Nomor 2, ya cuci tangan. Yang paling utama adalah menjaga kondisi tubuhnya supaya tetap sehat gitu. Wasiat 5 sempurna, kabarnya itu vitamin C dosis tinggi, seng juga begitu bisa yang mengandung zinc ya. Itu nanti kalau kita sebut obatnya nanti kita kira nanti tidak enak ya. Jadi kira-kira itu yang utama. Ya. Jadi jaga dirilah nomor 1. Usahakan lebih baik diam di rumah. Kalau terpaksa mesti ya APD paling enggak ya untuk masyarakat umum ya pakai masker. Jangan lupa sering cuci tangan. Jaga jarak. Nah, itu kira-kira itu yang paling utama yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Ya, terima kasih Dr. Yudhistira. Ya. Dok, ya. Ini kaitannya dengan baiklinisasi Dok. Apakah betul campuran baiklin dan karbol serta soklin itu merupakan disinfektan yang bisa digunakan untuk antisipasi virus COVID-19 dengan cara disemprotkan? Silakan Dok, untuk ahliannya dokter di bidang PK, patologi klinik. Nah, ini mengenai baiklin, kemudian tadi karbol ya. Jadi memang ini pertanyaan banyak ditanyakan termasuk oleh tenaga medis juga. Kalau untuk baiklin memang efektivitasnya bagus, jadi diencerkan 10 kali. Jadi satu bagian dari baiklin dicampur dengan satu bagian air. Cuma harus diperhatikan penggunaannya. Kalau ini disemprotkan ke baju kita, ya kalau baiklin kan memang pemutih, jadi hati-hati. Kalau misalnya baju yang warna bukan putih, jadinya bakal jadi warna lain kalau pakai baiklin. Kemudian yang efektif itu, tadi karbol ya, karbol. Kalau karbol itu, saya agak lupa tuh kandungan karbol itu apa, bukan formaldehid, apa ya? Saya lupa jenisnya apa. Cuman kalau karbol itu ternyata dari hasil penelitian itu kurang efektif dibandingkan baiklin memang.
dan alkohol juga. Jadi efektif itu adalah alkohol 70%, kemudian juga ada tadi yang Baiklin tadi. Baiklin itu kan bahasa kimianya itu sodium hipoklorit ya. Ya. Nah, kalau Soklin ini kan pada dasarnya dia sabun. Sama seperti sabun cuci tangan, sabun mandi kita. Jadi virus ini memang akan mati dengan menggunakan Soklin itu. Cuman penggunaannya memang harus tepat tadi. Seperti saya bilang tadi, kalau misalnya kayak bilik disinfeksi misalnya, bilik disinfeksi itu kan sebenarnya sudah tidak direkomendasikan karena malah kalau terkena mukosa, malah terjadi iritasi. Kemudian juga dari WHO bilang bisa kemungkinan dalam beberapa tahun itu bisa menyebabkan kanker. Jadi rekomendasinya tetap kalau misalnya habis dari luar, cuci tangan, langsung mandi. Karena kita nggak tahu dari selama kita di luar itu, kita apakah sudah bersentuhan, apakah sudah kontak dengan pasien-pasien dengan droplet virus itu. Jadi kalau habis dari luar, tadi seperti Dr. Rabi bilang, jangan pegang anak-anak dulu, kemudian langsung mandi, ganti baju, bajunya langsung dicuci. Sebaiknya seperti itu. Siap, Dok. Oh iya, satu lagi tadi tentang referensi 6 meter. Ini memang penelitian yang baru tentang droplet ini. Jadi penelitiannya dilakukan saya baca di Republika memang. Di Republika itu mengutip penelitian dari MIT, Massachusetts Institute of Technology. Mereka menemukan bahwa batuk ini, baik batuk ataupun bersin itu sampai jarak 7 meter itu masih bisa mencapai, meskipun kadarnya itu sudah berkurang. 7,25, Dok. 7,25 meter ya, Dok ya? Ya. Nah, ya itu. Makanya kita perlu waspada tadi ya, pakai masker, kemudian cuci tangan tadi. Jadi rekomendasi WHO ini kan, karena ini virusnya kan masih baru, jadi masih banyak hal-hal yang akan berubah gitu. Kalau kayak kemarin-kemarin WHO masih merekomendasikan masker itu cuma untuk orang sehat, tapi sekarang udah berubah rekomendasinya. Semua orang harus pakai masker, walaupun itu hanya masker kain saja kalau keluar rumah. Jadi kita mesti tetap harus update ilmu, baca-baca, meskipun kata dokter psikiatri sih, kalau kebanyakan baca nanti makin panik, makin takut ya. Cuman memang harus imbang tuh antara terupdate, well informed, sama kewaspadaan sama ketenangan jiwa kita. Nah, Dr. Abdurrahman mau nambah, Dok? Silakan, Dok. Dokter Yudhistira, maaf ya, saya boleh Ya, Dok. sedikit tentang pengertian tadi antiseptik dan desinfektan ya. Ya, siap, Dok. Antiseptik memang untuk manusia hidup, jadi untuk kulit, untuk apa gitu ya. Kalau desinfektan untuk benda mati, ya termasuk tadi Baiklin, Karbol, dan lain-lain. Jadi yang antiseptik itu ya hand sanitizer, hanya masalahnya mahal. Yang paling murah adalah alkohol 70%. Gitu, Dokter. Boleh nambahkan itu ya? Maaf ya. Siap, Dok, siap. Dok, menambahkan Adit, apa boleh nanya lagi? Rekomendasi dari Satgas, Dok. Sebentar, Dok. Jadi Ya. dari Satgas ID, bahwa untuk bilik disinfeksi cepat itu tergantung daripada jenis medianya. Ya, jadi kalau medianya aman untuk manusia, maka masih tetap diizinkan. Aman dari Vietnam. Vietnam itu memperbanyak bilik disinfeksi cepat. Kemudian yang kedua, penelitian terbaru dari teman-teman ITB, mereka mengembangkan ozon nano untuk bilik disinfeksi cepat. Jadi kita masih tetap untuk bilik disinfeksi cepat. Untuk saat ini kita merekomendasikan untuk benda-benda mati. Jadi untuk koper, kalau di rumah sakit ya, untuk koper pasien, untuk tas pasien, untuk tiang infus, untuk kursi roda, apapun barang yang dibawa oleh pasien itu masuk ke bilik disinfeksi cepat. Manusianya cuci tangan, Dok. Kemudian dicek termogan, kemudian kalau ada hand sanitizer, langsung hand sanitizer. Jadi itu artinya manusianya juga aman, barang bawaannya pun juga aman. Itu rekomendasi kita dari Satgas ID, Dok. Jadi bukan untuk manusia ya, Pak ya? Sementara Dok, ya? bukan, Dok.
Bukan dok, sambil nunggu dari ITB dok. ITB lagi mengembangkan ozon nano dok. Nah, ozon nano itu nanti aman untuk manusia dan itu dikatakan 90% bisa membunuh virus dan bakteri. Tapi tidak tahu coronanya nyangkut atau tidak, nggak ngerti saya. Ya, terima kasih infonya dok. Soalnya memang masyarakat tuh jadi salah kaprah kadang-kadang. Ada yang bahkan beredar video ada di salah satu depan masjid dipasang tadi bilik disinfeksi. Jamaah masjidnya tuh rame-rame datang. Udah pokoknya giliran tuh gantian pakai bilik disinfeksinya. Dia masuk ke dalam bilik itu, muter-muter badannya keluar. Nah, ini yang kita memang perlu luruskan ke masyarakat tadi. Siap, Dok. Ya, Dokter Farabi, Dok. Dok, mau tanya lagi, Dok. Baik, Dok. Dok, mohon maaf, Dok. Kalau pasangannya itu COVID, Dok, atau PDP. Kalau dia suami istri. Ini ada pertanyaan, Dok. Boleh enggak berhubungan, Dok? Misalnya kalau yang PDP atau positif dengan yang tidak itu hubungan. Kemudian yang kedua, terkait dengan anak, Dok. Anak ini kan rata-rata karier, Dok. Dan hampir jarang meninggal. Nah, kalau anak ini mencium kakeknya, Dok, atau dibelai-belai sama kakeknya, apakah anak ini bisa menularkan COVID-19 ke kakek dan neneknya, Dok? Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih Dokter Alif. Sebelum ke arah sana, tadi saya mau ingatin lagi pada para warga Pemakayangan Juanda yang tercinta, agar cuci tangan memenuhi kaidah cuci tangan yang baik. Berapa detiknya, cara cuci tangannya, jangan main asal cuci tangan, karena cuci tangan yang efektiflah yang dapat membunuh kuman yang merupakan tangan ini media yang pas untuk mengantarkan virus untuk ke dalam tubuh kita. Dan yang kedua, perlu saya tambahkan sedikit, bahwa dengan memakai disinfektan itu tidak bisa membunuh virus yang ada di dalam tubuh manusia. Dia hanya membunuh yang menempel pada benda. Ya, tadinya kan awalnya manusia tuh yang disinfeksi itu kan pakai chamber tuh atau pakai semprotan. Namun sudah tidak disarankan, maka jangan berpikir masuk chamber itu, wah keluar kita bebas. Kalau kita ngobrol sama orang, tidak akan menularkan. Nah, kalau orang itu membawa virus di dalam tubuhnya, entah dia ngomong atau batuk bersin, tentu akan tetap menularkan walaupun sudah melewati chamber itu. Walaupun chamber itu sekarang sudah mulai ditanda di lampu kuning kan ya. Jadi ini perlu dipahami oleh para warga. Terus ada beberapa lagi tentang masker kain, sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa apabila nggak punya masker bedah, pakai masker kain. Keluar rumah, pakai masker kain. Punya masker bedahnya dikit tipis, nanti aja nunggu pas sakit boleh, tapi masker kain wajib. Dan harganya sangat murah sekali dan bisa bikin sendiri. Itu, Dr. Alif, untuk yang pertanyaannya yang PDP. Dari PDP, bagaimana hubungan sama istri? PDP biasanya sudah disertai dengan sesak. Kalau PDP yang disertai dengan sesak, tentunya harusnya berada di rumah sakit dan diisolasi. Dan saat sudah diisolasi ini memang tidak diperkenankan orang sehat untuk menemani tanpa alat pelindung diri yang memadai. Apalagi untuk sampai berhubungan suami istri. Tentu kalau sudah PDP, kalau sesak ada di rumah sakit. Dan apabila sudah COVID-19 positif, itu pun dalam keadaan rumah sakit penuh, tempat isolasi penuh, bisa isolasi mandiri apabila keadaan umumnya baik di rumah sesuai protokol Kemenkes. Dan tidak boleh bertemu dengan orang sehat karena nanti akan menjadi transmisi ke suami dan suami ke yang lain. Jadi harus diisolasi supaya cukup berhenti di situ saja infeksinya. Itu untuk yang pertanyaan pertama. Untuk yang kedua, ini memang anak ini rata-rata ya tadi angka kejadiannya kecil dan angka kematiannya juga masih kecil dibandingkan dengan yang manula, akan tetapi dia bisa carrier, dia bisa membawa virus itu, bisa menularkan kepada yang lain, dan yang paling takutkan adalah menularkan ke manula. Ada di beberapa negara bahkan sudah menyatakan jaga anak Anda untuk tidak mencium kakeknya, untuk tidak mencium neneknya apabila mempunyai kakek nenek itu. Bahkan yang diisolasi adalah, walaupun dalam keadaan sehat, kakek neneknya diisolasi dan tidak bertemu cucunya untuk sementara waktu ini. Jadi penting sekali bagi yang punya anak-anak, apalagi anak-anaknya lagi sakit, batuk pilek, ataupun yang sebaliknya orang tua batuk pilek, saling mengisolasi diri agar menyetop penyebaran.
Karena walaupun tentang rumah, stay at home, di rumah aja, tetapi kalau di dalam rumah ada masalah, demam batuk pilek, harus mengisolasi diri sesuai protokol Kemenkes agar berhenti di situ saja. Protokolnya ada di internet banyak sekali, bisa dilihat nanti. Jadi gitu, Dokter Arif. Ya, siap dok. Makasih Dokter Farabi. Man, ini ada pertanyaan dok untuk obat. Ya. Apa ada obatnya nggak sih dok COVID-19 ini dok? Ya, sampai dengan hari ini obat untuk corona belum ada. Ya. Jadi apa yang diberikan pada pasien sampai saat ini adalah obat-obat untuk mengatasi akibat dari coronavirus itu, antara lain termasuk bakterinya kalau ada gitu. Jadi yang dianjurkan memang jangan sampai kena coronavirus, makanya pencegahan lebih utama daripada pengobatan. Gitu. Bahkan vaksinasi pun juga belum ada. Gitu. Jadi sebaiknya jangan sampai tertular oleh coronavirus. Karena obat belum ada. Jadi vitaminnya dikasihkan dosis tinggi, kemudian zinc itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian antibiotik itu pun juga sesuai dengan indikasi, ya itu yang tahu dokternya nanti, oh jenisnya apa, nanti temannya apa gitu ya. Untuk pasien ini obatnya ini gitu. Jadi ada tertentu memang. Biasanya seperti misalnya kalau orang perokok, nah itu lebih cocok ke asitromisin, ya itu contohnya, itu pengalaman dari dokternya. Itu kira-kira. Jadi sekali lagi belum ada obatnya coronavirus. Karena self-limiting disease. Itu pun buat orang-orang yang betul-betul sehat. Makanya kita harus sehat. Yang meninggal dan lain-lain itu pada umumnya orang dengan risiko tinggi. Jadi umur, lansia, kemudian ada penyakit penyerta. Itu kira-kira. Terima kasih. Kalau lari pagi harus pakai masker nggak dok? Untuk di daerah Depok, sebaiknya siap-siap pakai masker. Kadang-kadang kita ini kalau ketemu teman, kalau nggak ngomong, nggak kadang-kadang salaman dan lain-lain, sebaiknya pakai masker. Karena di daerah Depok ini ya masyarakatnya juga masih banyak yang kita ini kalau ketemu orang tidak enak kalau tidak nyapa gitu, kadang-kadang lupa gitu. Sebaiknya pakai masker. Ya. Dokter Yudhistira. Ya, siap. Dok, mau tanya dok untuk corona ini dok. Dok bila positif, kemudian dinyatakan sembuh, bisa kumat lagi? Ya, memang sudah ada laporannya bahwa kasus-kasus yang sudah sembuh itu mengalami reinfeksi. Entah itu memang dapat kuman yang baru, bisa jadi. Oleh karena itu ketika sudah sakit, kemudian dirawat, dinyatakan sembuh, hasil swabnya sudah negatif, itu tetap harus melakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat tadi. Cuci tangan, kemudian menggunakan masker, kemudian physical distancing tetap harus dilakukan. Karena kan kita belum tahu secara jelas ini penyakit baru, pandemi, cepat sekali bertambah kasusnya. Data terakhir udah tembus 1 juta di seluruh dunia dalam waktu hanya 3 bulan ya. 3 bulan sudah sampai 1 jutaan penderitanya. Jadi waspada tetap harus meskipun sudah dinyatakan sembuh. Seperti itu dok. Siap. Ada pesan sponsor dari Ikatan Dokter Indonesia Depok bahwa kami masih menerima donasi untuk alat perlindungan diri karena prediksi kita kalau memang ini sampai Mei dan Juni puncaknya, jadi perkiraan kita tuh untuk tahun ini satu kemungkinan besar tidak akan ada acara kedokteran, pertemuan besar. Yang kedua, untuk alat perlindungan diri, kemungkinan dengan stok opnam dari pemerintah yang sekarang besar, kita akan krisis di bulan Juli. Karena itu bagi teman-teman, para senior, warga sekalian yang masih berkenan untuk mendonasikan, baik berupa perlengkapan perlindungan diri bagi tenaga kesehatan, dan dalam bentuk donasi uang, maka kami siap menerimanya. Untuk saat ini, dana yang sudah terkumpul sudah 64 juta dan sudah digunakan, sudah tersisa 23 juta. Itu sebagai laporan bagi warga Pesona Kayangan Juanda.
Dr. Farabi, Dok. Mau tanya lagi, Dok. Baik, Dok. Dengan masing-masing. imunisasi, Dok. Apakah vaksin flu itu, imunisasi flu itu bisa, dan imunisasi BCG itu bisa menghalau corona, Dok? Baik, terima kasih Dr. Alif. Pertanyaannya itu juga jadi pertanyaan para netizen dan para warga juga beberapa, bahwa vaksin COVID-19 untuk penyakit COVID-19 itu belum ditemukan. Sampai detik ini belum ditemukan, dan ada beberapa vaksin yang diduga memang sedang diteliti, masih berjalan dan belum final. Jadi sampai detik ini belum ada vaksin untuk COVID-19. Dan ada beberapa gosip bahwa vaksin flu juga bisa membantu mencegah COVID-19, dan itu juga tidak benar adanya. Akan tetapi apakah vaksin flu jadi tidak penting? Vaksin flu tetap penting. Apabila punya waktu, punya biaya, maka lakukanlah pada anak-anak Anda. Lalu dengan BCG juga tidak ada hubungannya juga untuk COVID-19. BCG disebabkan oleh bakteri, untuk COVID-19 penyebabnya adalah virus. Jadi begitu, Dr. Arif. Siap, Dok. Ini, Dok, ada lagi, Dok, sekalian, Dok, untuk orang yang autoimun, Dok. Nah, imunitas rendah. Kemudian dia melakukan sehari-hari, terutama statusnya bagi karyawan. Sebaiknya bagaimana, Dok, aktivitas sehari-harinya menghadapi COVID-19 itu? Baik. Untuk penyakit autoimun itu ada banyak. Mungkin tadi tidak disebutkan jenisnya apa, tapi sudah menyatakan kondisi imunnya rendah. Tentu kondisi imun rendah ini adalah sasaran empuk bagi COVID-19 untuk bersarang. Jadi kita untuk pasien tersebut harus diisolasi juga, termasuk resiko tinggi bersama manula untuk tidak kontak atau stay at home, tidak kontak dengan orang lain, dan juga selalu pakai masker kemana-mana agar tidak kena COVID-19 ini. Dan untuk kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan sosial, saya rasa harus ada kerjasama dengan anggota keluarga lain. Apabila ada anggota keluarga lain yang biasanya nyapu teras, nyapu apa, ya harus mungkin suaminya gitu kan. Kalau suaminya nggak apa-apa, jadi suaminya yang melakukan. Jadi benar-benar harus dilindungi selama masa pandemi ini. Karena apabila sudah terkena pada penyakit autoimun dengan imunitas rendah, maka kemungkinan menjadi perburukan sangat besar. Dan ini yang harus benar-benar dijaga, jangan sampai terkena SARS-CoV-2 ini. Gitu, Dr. Makasih, Dok. Dr. Abdurrahman, saya mau tanya, Dok. Ya. Terkait dengan sesak, Dok. Bila ada pasien sesak dengan panas dan demam, pertolongan pertama apa yang harus dilakukan oleh warga sekitar pasien yang terkena panas, demam, dan sesak? Iya, utamanya di Kota Depok, ya. Jadi itu hampir pasti nanti termasuk PDP itu. Jadi untuk warga kalau mau menolong sebaiknya telepon call center aja sebaiknya gitu. Jadi nanti biar kalau bisa ya ada tugas gitu. Ya kalau memang terpaksa harus pakai masker untuk menolongnya, membantu saudaranya, keluarganya yang lagi batuk, sesak dan demam itu. Karena itu untuk daerah Depok hampir bisa dipastikan itu termasuk yang dicurigai COVID-19. Gitu. Masih, Dok. Dr. Yudhistira, Dok, ada pertanyaan menarik, Dok. Untuk berenang, Dok. Hobi rata-rata warga Depok ini kan berenang, Dok. Nah, kalau ada pasien positif COVID-19 berenang, kemudian tidak ramai-ramai, kemudian ada lagi orang lain berenang di situ, bisa nggak ketularan dari air berenangnya, Dok? Kalau dari air berenangnya sih mungkin tidak ya, karena kan kalau air di kolam renang itu sudah ada klorinnya. Cuman masalahnya virusnya itu kan lompat nanti. Dia lagi berenang, maksudnya lagi berendam dalam air, tiba-tiba bersin. Ya kalau orang berenang emang pakai masker? Kayaknya enggak ya. Nah kalau ada orang di dekatnya lagi berenang juga, ya bisa tertular seperti itu. Jadi rekomendasi bahwa hindari kerumunan, hindari keramaian, itu tetap berlaku, mau di kolam renang, mau dimanapun itu. Seperti itu. Jadi saran saya sih, ya hindarilah itu tempat-tempat umum itulah. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan untuk saya. Jadi kita bedakan antara gugus tugas dengan satuan tugas. Gugus tugas itu satu kota Depok. Satuan tugas itu dari organisasi profesi.
gugus tugas, komandannya adalah Pak Wali Kota. Satuan tugas itu tergantung dari organisasi profesinya apa. Bisa Ikatan Dokter Indonesia, bisa Persatuan Perawat, bisa Ikatan Bidan Indonesia, itu bedanya. Payung hukum yang mengatur semua adalah gugus tugas. Kemudian untuk rasio antara dokter dengan pasien dan penduduk, saat ini kami nyatakan dengan sedih bahwa rasio kita tidak ideal. Rasio untuk ICU pun tidak ideal. Kalaupun nanti ada kesulitan untuk masuk ke rumah sakit yang sudah ditunjuk, bukan berarti kami menolak, tapi memang tempatnya sudah penuh. Karena itu, bagaimana mencegah, bagaimana PHBS, pola hidup bersih dan sehat, selalu mencuci tangan, kemudian pakai masker dimanapun, kapanpun berada. Kemudian yang paling penting adalah physical distancing, bagaimana kita menjaga jarak, itu sangat penting. Karena memang asumsi kalau sekarang lagi musim 10% dari warga Indonesia itu bisa sakit atau 5-7% sakit, maka kami dengan sedih menyatakan bahwa rumah sakit di Indonesia tidak siap dengan herd immunity terkait dengan kapasitas bed dan ICU kita. Dan untuk Depok, kita juga tidak siap dengan herd immunity. Karena itu yang penting bukan herd immunity, tapi adalah bagaimana menjaga tubuh kita supaya kita bisa hidup bersih dan sehat. Selalu pakai masker di luar, baik lari, dan kalau bisa anak pun pakai masker. Karena pola penularan anak ke kakek dan neneknya itu sudah terjadi. Dan yang paling penting lagi, ojek online. Ojek online itu, kalau kita naik ojek online itu sudah ada, kemarin ada driver ojek, mobil kena. Ojek motor kena, ojek mobil kena. Saya tidak bisa sebutkan, karena ini terkait dengan data pasien, kami tidak boleh membuka data pasien, tapi ada kena. Jadi driver ojek online itu yang motor, itu dia sampai sesak di depan salah satu rumah sakit di Margonda. Kemudian dia tertular dari pasiennya, dari penumpangnya, yang kebetulan ada di belakangnya dia, batuk-batuk. Kemudian untuk mobil, tertular dari penumpangnya juga. Ya. Nah ini dok, Dr. Faradi, ada pertanyaan bagus nih dok, kaitan dengan naik ojek dok. Apakah pakai helm yang disediakan oleh ojek online itu bisa melakukan COVID-19 dok? Ya, terima kasih Dr. Alif atas pertanyaannya. Jadi bisa juga, karena kan seperti dinyatakan sebelumnya bahwa virus ini bisa menempel pada benda-benda tertentu, ya, termasuk helm. Apalagi di dalam helm dia bersin dan tidak memakai masker. Jadi ini memang jadi fenomena nih, kesulitan orang apabila tidak punya kendaraan, dia harus memakai transportasi online, apakah dia harus bagaimana. Jadi memang ini jadi masalah tertentu lah. Jadi apapun itu, stay at home adalah yang terbaik. Dan apabila harus pergi, kalau bisa memakai kendaraan pribadi, itu sudah dinyatakan oleh beberapa organisasi. Dan bila tidak punya kendaraan pribadi, ya tadi disarankan untuk melakukan desinfeksi. Memang helm itu harusnya kalau mau dipakai, lakukan dengan pakai desinfeksi tadi. Dan itu pun juga apakah desinfeksi 100% bisa menghindari, ya juga tidak. Untuk itulah pemerintah menganjurkan untuk stay at home adalah yang terbaik. Jangan keluar kalau sangat-sangat tidak perlu. Jadi begitu Dr. Alif, memang punya resiko di situ. Itulah kenapa masih disarankan untuk stay at home. Ya, terima kasih dok. Dr. Abdurrahman, ada pertanyaan ini. Untuk orang TBC, itu jadi faktor untuk komorbid untuk bisa kena COVID, ya dok? Ya, itu kan penyakit kronis ya. Biasanya orang TB itu kan juga imunnya juga menurun. Kalau orang TB yang imunnya kuat, ya, ambil lihat kalau saya boleh cerita ini ya, Indonesia
Indonesia pernah juara kelima TB di dunia. Tahu-tahu tahun berapa lupa saya, jadi juara kedua. Kenapa? Karena banyak HIV AIDS pada anak muda waktu itu, sehingga TB-nya meningkat gitu. Jadi imunitas yang menyebabkan menurun itu gampang ketularan TB dan termasuk oleh coronavirus, gitu kira-kira gitu. Ya, terima kasih. Dr. Yudhistira, untuk Ya, rapid dan tes-tes lain kan sekarang sulit, Dok. Di Bogor kan rapid test banyak ya, dilakukan drive-thru, tapi orangnya yang mau rapid test tidak ada. Di Depok ini, yang mau rapid test banyak, yang mau tes PCR banyak, tapi medianya tidak ada, atau medianya kurang. Nah, tes laborat apa yang paling penting untuk kita bisa curiga kalau kita ini terkena COVID-19? Masih, Dok? Ya. Mengenai tes-tes itu, yang rapid test antibody ataupun PCR memang masih terbatas jumlahnya. Tetapi dalam bulan ini mudah-mudahan di bulan April ini sudah banyak tes rapid test yang masuk. Termasuk beberapa laboratorium yang saya tahu di Depok, kemarin dapat info, salah satu yang bisa menerima itu adalah laboratorium Kimia Farma, Dok. Kimia Farma. Ini bukan saya ngiklan, cuman saya menyebarkan informasi saja, karena ini banyak banget yang bertanya gitu. Laboratorium Kimia Farma itu salah satu yang akan membuka pelayanan mulai tanggal 14 April nanti. Itu yang diinfokan ke saya. Kemudian beberapa pemeriksaan PCR lain seperti Gene Expert itu direncanakan akan mulai masuk Indonesia pada bulan April ini. Semoga dengan begini konfirmasi tes bisa lebih mudah untuk kita akses. Nah, mengenai pemeriksaan darah yang rutin, yang mungkin sudah banyak available di berbagai rumah sakit dan laboratorium, memang tidak spesifik untuk COVID-19, tetapi minimal bisa mengarahkanlah ke arah penyakit tersebut. Salah satu contohnya adalah yang banyak itu adalah hematologi rutin. Jadi kita periksa apakah terjadi, yang paling sering banyak terjadi itu adalah leukopenia, meskipun nggak semua ya. Leukopenia, jadi kandungan darah putihnya itu menurun. Kemudian ada limfopenia. Limfopenia itu kita lihat dari hitung jenisnya, limfositnya itu turun. Tapi sekali lagi ini tidak spesifik untuk COVID-19. Ini spesifik sebenarnya untuk virus secara umum. Tapi kalau misalnya ada batuk pilek, kemudian demam, diperiksakan lab darah, limfositnya turun gitu. Ya inilah, berwaspadalah apakah ada kemungkinan ini ke arah COVID-19, harus digali lagi lebih lanjut. Seperti itu, Dok. Terima kasih, Dok. Dr. Farabi, Dok, saya mau tanya, Dok, untuk anak-anak, apakah ada makanan khusus untuk supaya anak-anak itu terhindar dari COVID-19? Kemudian yang kedua, ini kan anak-anak kan banyak libur sekolah, tapi ternyata masih banyak yang main di lapangan, main bola, kemudian mereka tidak takut corona. Nah, problemnya adalah memang anak-anak ini kan angkanya kecil ya untuk meninggal karena corona. Apakah sudah ada anak-anak yang meninggal akibat corona ini, dan seberapa besar risikonya dia menularkan terhadap orang tuanya dan kakek neneknya? Terima kasih, Dok. Baik, Dokter Alif. Pertama ini yang perlu digarisbawahi, bahwa makanan-makanan itu yang khusus spesifik tidak ada. Ini kita harus berani tegas di sini. Kalau enggak nanti orang memburu semuanya. Tadi apa, Dok? Namanya aram-aram apa, Dok? Pon-pon. 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 Ya, jahe. Rempah-rempah, Dok. Rempah-rempah. Jadi kita harus tegas di sini, Dok, bahwa tidak ada Ikatan Dokter Anak Indonesia itu menyarankan makanan tertentu. Jadi makan makanan dengan bergizi lengkap, bergizi seimbang, cukup minum, cukup istirahat, dan lakukan protokol, jangan keluar di rumah, perilaku hidup bersih dan sehat. Cukup itu saja, Dok. Tidak perlu, wah, ini jambu bagus, makan jambu habis-habisan, perutnya sakit, diare, penyakit baru muncul. Makan jahe merah, anak-anak juga harus, dosisnya berapa nggak tahu, akhirnya jadi mencret, sakit perut, dan lain sebagainya. Saya tidak melarang mereka makan hal tersebut, tetapi tidak usah menjadi fanatik terhadap makanan tertentu, karena belum ada rekomendasinya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia
Jadi saran saya makanan bergizi, sesuai anjuran aja makan bergizi yang lengkap dan seimbang, minum cukup. Nah ini anak-anak suka kurang minum. Ada beberapa anak-anak tertentu yang kalau nggak disuruh minum, nggak minum dia kuat dia. Nggak minum seharian. Nah ini imunitasnya rentan ya seperti ini yang harus kita awasi. Berikutnya tentang anak-anak yang masih main di luar ya, ini memang sebetulnya bermainlah di rumah untuk saat ini. Bermainlah di rumah karena memang kita tahu tadi anak-anak walaupun dia tidak angka kematiannya kecil, dia bisa di-care terhadap orang dewasa atau orang lain. Apalagi anak-anak yang keluar itu yang sudah bisa memakai masker tidak dipakaikan masker keluar. Dan untuk bermain itu memang sebaiknya di rumah untuk sementara ini. Karena kalau tidak bermain di rumah, dia keluar, dia ngobrol sama orang dewasa, dia ngobrol sama pekerja di PKJ yang tidak memakai masker, dan ternyata carrier juga, akhirnya anak itu kena, anak itu membawa ke rumahnya, di rumahnya ada kakeknya, ada neneknya, tentunya akan jadi masalah. Jadi sebaiknya memang anak-anak ini di rumah saja. Untuk sementara waktu ini harus keluar, ya didampingi orang tua lah. Harus didampingi orang tua, supaya dia kalau ada orang bicara, dia bisa dilakukan physical distancing tadi. Dan juga harus tetap memakai masker. Tadi yang ketiga apa ya dok tadi pertanyaannya? Sudah semua apa ya? Sudah dokter? Sudah semua ya? Dokter Abdurrahman, masih dokter Faradi. Dokter Abdurrahman saya mau tanya terkait dengan merokok. Bagaimana kaitannya merokok dengan COVID-19 dok? Waduh, ini memang untuk rakyat Indonesia, terutama golongan bawah ya. Merokok ini, waduh agak susah ya. Bahkan saya sampai kadang-kadang mengucapkan terima kasih pada para perokok itu. Ya, karena memberi rezeki pada dokter gitu kira-kira. Jangka lama anak dokter-dokter muda juga masih banyak pasien 10 tahun mendatang. Ya, jadi rokok itu kan banyak ya, itu ada karbon monoksida, lain-lain banyak. Itu yang menyebabkan proses oksidasi di saluran napas. Artinya di sana merusak sel-sel saluran napas itu. Jadi memudahkan coronavirus untuk masuk. Itu kira-kira begitu. Jadi sebaiknya stop merokok, termasuk merokok sendiri atau kumpul orang merokok. Karena itu akan merusak sel-sel pertahanan tubuh di saluran napas kita. Karena melalui proses oksidatif. Jadi merusak sel-selnya. Sehingga daya tahan tubuh kita yang berupa fisik sudah rusak dan coronavirus lebih mudah masuk ke sana. Kalau vape dok? Ya, itu bahasa reklame ya, kadang-kadang ya itu tidak bisa bantah ya. Hampir sama sih sebetulnya. Unsurnya saya merokok sih hampir sama. Intinya ya sama dengan jangan ngopi, pakai Kopiko tapi white coffee dan lain-lain. Kira-kira gitu. Okay. Sebaiknya kalau ada kesempatan tidak merokok, tidak usah merokok. Ya, Dr. Yustira, ini yang paling menarik dok, terkait dengan berjemur. Nah, ini kan di koran lagi trending nih di mana-mana ini tentang berjemur. Setelah berjemur tuh bisa ngilangin corona nggak sih dok? Yang kedua, waktu yang paling tepat untuk berjemur itu kapan dok? Terima kasih dok. Ya, ini memang masih jadi bahan perdebatan di mana-mana juga. Ada yang bilang ya sebaiknya sebelum pukul 9. Ada juga yang bilang antara pukul 11 sampai pukul 14. Ya ini Mas, kalau dibilang itu membunuh corona, sebenarnya tidak. Itu sebenarnya adalah dia berjemur itu seperti kita sudah ketahui itu meningkatkan vitamin D. Meningkatkan vitamin D itu akan meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, memang ini banyak yang bilang pukul 11 sampai pukul 14 ya rekomendasinya. Cuman mungkin vitamin D-nya dapat, tapi resiko kanker kulitnya dapat juga gitu. Jadi harus diwaspadai dulu. Mungkin yang amannya sekarang saya kurang paham juga tuh apakah memang sebelum jam 9, ada yang bilang jam 9 itu 25 menit cukup. Ada juga yang bilang pukul 11 sampai 14 itu nggak usah lama-lama katanya. Kalau nggak salah saya lupa 10 menit ya, 10 menit atau berapa. Dan juga nggak perlu tiap hari katanya, 2 sampai 3 kali seminggu juga cukup. Cuma tadi yang harus diingat baik-baik resiko kanker kulitnya kalau kita berjemur pada jam-jam segitu. Seperti itu, Dok. Masih dok, rekomendasi saya kalau dari ortopedi antara jam 9 sampai jam 10 dok. Cuma 10 ya dok ya? 10 menit sampai 15 menit. 15 menit cukup ya dok ya? Cukup. Ya. Kemudian
pertanyaan terakhir Dr. Abdurrahman. Kan itu orang merokok itu kan panas ya. Ada asapnya, Dok. Apakah asap itu bisa bunuh virusnya, Dok? Kan virusnya bisa mati kena panas, Dok. Ini reklame dari pabrik rokok atau gimana ya? Justru panasnya itu kandungannya yang masalah. Makanya itu lihat kalau ada orang merokok, mukanya kan beda dengan orang yang tidak merokok. Itu mukanya kusam gitu. Itu karena panasnya itu masuk di membakar ya, yang tadi saya bilang sifat oksidatif proses gitu. Ya. Jadi kelihatan, lihat aja nanti kalau pada orang-orang perokok itu ya. Tidak membunuh, enggak ada itu penelitian yang ya, penelitian belum ada lah kayaknya ya, saya belum pernah baca itu. Kalau merokok itu panasnya bisa membunuh virus. Oke, terakhir ke Dr. Farabi, Dok. Dok, benar nggak Dok, kalau panas matahari itu bisa membunuh virus, Dok? Dan benar nggak sih, apakah kita harus jemur-jemur semua? Kemudian yang kedua, apakah dengan mandi, air mengalir, itu virusnya hilang sehingga kita aman dan bisa berkumpul dengan keluarga dengan nyaman? Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih, Dok. Jadi memang benar kalau panas itu bisa membunuh virus. Tetapi virus yang di luar dengan panas tertentu, dengan waktu tertentu, derajat tertentu. Tetapi kan ini yang lagi trending ini, dia pikir di dalam tubuh virusnya jadi mati gara-gara berjemur. Itu tidak benar. Itu hanya tadi seperti dinyatakan dalam menjadi vitamin D. Nah, vitamin D ini juga bagus untuk meningkatkan ikut nimbrung menjadi faktor faktor penambah kesehatan imunitas. Jadi berpikir, wah aku berjemur biar coronanya mati, itu dari mana? Kalau dalam tubuh ya nggak mati, nggak akan pernah mati. Jadi harus ke rumah sakit, berobat dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalnya dia berjemur untuk meningkatkan vitamin D sehingga membantu imunitas tubuh, itu benar. Jadi itu, Dok. Jadi jangan sampai orang awam ini terpleset. Mereka pikir, oh berjemur coronanya mati, aku sehat. Selama ini nggak berjemur pun jadi berjemur berlebih-lebihan, akhirnya resiko kanker kulitnya meningkat. Ini yang jadi masalah. Bahkan ada beberapa bagian dokteran kulit juga menyarankan wajahnya harus dikasih sunscreen atau sunblock dengan SPF yang cukup rendah. Dan juga berjemur ini memang masih dalam perdebatan. Tetapi bagian anak sudah dinyatakan sejak dulu, karena anak yang kuning itu kan juga harus dijemur. Anak itu di bawah jam 10 biasanya, Dok. Dan kita juga harus membedakan negara yang 4 iklim sama negara yang seperti kita 2 iklim. Yang 4 mungkin yang siap matahari luar negeri itu intensitasnya tidak tinggi di pagi hari. Intensitasnya tingginya di angka jam 10. Kalau kita jam 9 aja udah nyonyos sudah sebetulnya. Nggak usah berdebat soal itu, berjemur aja pagi hari sambil berolahraga sampai keringetan. Dan kalau misalnya matahari intensitasnya terik memang harus dihindari, karena salah satu faktor predisposisi terjadi kanker kulit adalah sinar matahari yang terik. Jadi jangan lupa pakai sunblock juga. Terus yang kedua tadi apa, Dok ya? Itu, Dok, menjemur baju sama mandi. Oh, mandi ya? Mandi itu bisa ngilangin corona nggak? Ya betul, mandi dengan air mengalir tadi, Dok ya. Jadi gini, setiap kita keluar dari rumah, masuk rumah itu copot sepatu. Di luar, sepatunya harus ada di luar, yang kena matahari sepatunya. Nah ini. Yang kedua, jangan sentuh apapun. Kita harus telepon istri kita sudah dekat rumah, jadi istri tunjuk bukain. Yang bagi punya garasi dalam, dia buka baju di situ semua. Buka baju, ya tentunya karena rumahnya dari kosongin ya, tidak ada yang melihat aurat kita. Masukin ember yang udah disiapkan deterjen untuk direndam. Lalu dalam keadaan kita hanya memakai pakaian dalam saja, kita jalan ke kamar mandi tanpa menyentuh gagang pintu apapun. Tanpa menyapa anak, mencium anak, duduk dulu, ngopi sebentar, atau duduk di meja makan dulu, melihat tempe masih ada atau tidak, misalnya. Itu jangan langsung ke kamar mandi, buka pakaian dalam, langsung mandi. Dan kamar mandinya itu sudah dibukain jalurnya oleh istri. Itu yang terbaik. Dengan air yang mengalir, benar dokter, air yang mengalir membantu, tetapi jangan lupa yang paling penting adalah sabun. Sabuni seluruh area muka, memakai sabun muka, area badan dengan sabun, dan sampo, karena kita habis kontak. Makanya dokter-dokter itu kadang-kadang kalau pakai APD, palanya semua ditutup untuk menghindari droplet nempel di situ. Tapi kita yang sebagai orang awam itu kalau misalnya enggak, ya harus sabuni semua area. Memang agak repot, untuk itu stay at home dulu aja deh. Kalau mau keluar rumah, pastikan kita tidak membawa virus itu,
bawa masuk ke rumah. Dan yang paling penting tadi air mengalir nggak cukup, harus dengan sabun juga gitu dokter. Ya, terima kasih. Pertanyaan terakhir untuk Dr. Yudhistira, Dok. Dok, ini ada pertanyaan, Dok. Ada 2 pertanyaan untuk Dr. Yudhistira. Yang pertama adalah biasanya ada tes cepat kolesterol gula dan asam urat di Century atau apotek Kimia Farma. Sekarang mereka sudah nggak mau lagi, Dok. Alasannya lagi COVID-19. Apakah ada hubungannya? Terus yang kedua terkait dengan langkanya darah, Dok, di PMI. Jadi orang ini karena COVID-19 untuk donor darah itu jauh berkurang, Dok. Padahal kita tenaga medis itu juga butuh darah kalau misalnya ada kasus-kasus shock ataupun kasus-kasus yang lainnya. Nah, bagaimana pandangan dokter tentang donor darah dan COVID-19? Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Pak. Saya kurang paham kalau pemeriksaan di apotek itu kebijakan bagaimana. Cuma secara umum, kebijakan sekarang adalah kalau tidak perlu banget, tidak perlu ke rumah sakit. Itu yang seru digaungkan sekarang. Tidak perlu ke fasilitas kesehatan. Kalau mungkin yang ditakutkan di apotek-apotek seperti itu adalah adanya kontak dengan pasien-pasien tersebut, mungkin itu lewat droplet atau mungkin lewat ini, tapi penularan lewat darah sampai sekarang kita belum dapat evidence-nya ya, Dok ya. Cuma mungkin yang ditakutkan adalah ketika petugas itu melakukan pemeriksaan darah, entah itu mungkin karena kontak, jaraknya deket, makanya diminimalkan, atau malah mereka main aman gitu, play safe, ya udah nggak nerima aja. Untuk pemeriksaan seperti itu mungkin mereka maunya ya udah silakan ke rumah sakit saja, tidak perlu ke apotek-apotek. Nah, kemudian masalah kelangkaan darah. Ini memang terjadi di mana-mana. PMI Depok pun sudah mengeluarkan surat edaran agar kalau misalnya ada yang mau donor darah, mau transfusi darah, itu harus ada donor pengganti dari entah itu dari keluarganya atau dari temannya. Ya ini memang masalah kita bersama juga. Jadi ketakutan-ketakutan itu, kekhawatiran-kekhawatiran itu memang ada. Dan tadi kita balik lagi, yang penting jangan sampai sakit. Yang penting adalah pencegahan. Cuci tangan, pakai APD, dan lain-lain. Seperti itu, Dok. Ya, terima kasih. Ya, saya rasa diskusi hari ini sudah cukup. Insya Allah semoga bermanfaat bagi kita semua. Pak Nuk, saya tutup ya, Pak Sobat. Tutup. Ya, semoga bisa menjadi manfaat bagi warga pendengar. Tetap di rumah, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih Dr. Abdurrahman, Dr. Farabi, Dr. Yudhistira. Semoga jadi amal ibadah bagi kalian semuanya. Dan terima kasih bagi bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Semoga kita terlalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Allahumma wa bihamdika. Ada lagi pertanyaan? Boleh. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup Pak Dr. Alif, cukup. Cukup ya. Ya, mari kita duduk dengan doa kafaratul majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter semuanya. Dokter Alif, Dokter Alif, semuanya. Insya Allah ini direkam, ya Insya Allah direkam dalam bentuk video dan audio. Nanti kita share di grup warga ya. Terima kasih semuanya narasumber dan pemirsa warga dan juga yang di luar warga. Selamat bergabung. Terima kasih telah ikut join. Alhamdulillah sampai 75 orang tadi ya. Ya, dan ini 2 jam Dok. Ini rekor nih. Kita bikin acara 2 jam. Terima kasih animonya. Makasih Dok. Ya, saya izin untuk end meeting ya semua. Siap. Ya, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.